Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Hari ini bertemu dengan muallim dalam pembelajaran jarak jauh yang tentunya kita membahas materi tentang biologi di kelas 10, yaitu materi kita tentang ruang lingkup biologi. Maka di ajaran baru ini tentunya anak muallim walaupun belajar agama lebih dominan, namun tetap ilmu kehidupan perlu kita pelajari bersama sehingga nantinya dalam kehidupan kita tetap seimbang antara ilmu umum dengan ilmu agama kita. Maka ruang lingkup biologi ini mencakup objek biologi yang pertama, kemudian yang kedua tingkatan organisme, kemudian yang ketiga adalah tema ataupun persoalan yang dihadapi dalam kehidupan yang berhubungan dengan biologi itu sendiri. Maka dalam hal ini kita harus pahami dulu bersama bahwasanya objek biologi, tingkatan organisasi, dan tema persoalan ini merupakan materi biologi yang terstruktur dalam, sebentar ya, digeser sebentar, diperbesar ya, yang disusun dalam pertama yaitu objek biologi, kemudian ragam persoalan biologi, dan tingkat organisasi kehidupan. Kita akan jelaskan satu persatu sehingga nantinya anak muallim bisa memahaminya dalam mengaplikasikan kehidupan sehari-hari. Kita lihat yang pertama yaitu kita akan bahas objek biologi. Ya, objek biologi. Ini biologi harus kita pahami dulu. Biologi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya adalah hidup ya, kemudian logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Kemudian apa saja makhluk hidup itu? Ada hewan, ada tumbuhan, ada fungi. Mungkin fungi ini jarang kedengaran bagi kita ya. Ini bahasa lainnya adalah jamur. Kemudian ada protista dan ada eubakteria dan archaebacteria. Ini dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama, siapa yang tahu? Ya, benar. Yang bernama Robert H.R. Whittaker ya, Robert H.R. Whittaker ini merupakan penemu dalam penggolongan kerajaan ataupun istilahnya kingdom pada makhluk hidup yang diambil dengan tadi apa? Hewan, tumbuhan, fungi, protista, dan eubakteria. Eubakteria ini kalau kita pisahkan menjadi tersendiri adalah bakteri ya, menjadi 6 tingkatan kingdom seharusnya, namun di sini yang kita pecah menjadi 2 seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan kepada tingkat organisasi kehidupan. Emang kehidupan punya organisasi? Iya, ternyata dalam tingkat organisasi kehidupan ini diawali dengan yang namanya bahagian terkecil ya, yaitu sebentar. Ya, kita lihat ya bahwasanya ini sudah bergambar, kita buat biar makin jelas. Maka organisasi kehidupan tadi diawali dari yang paling terkecil, yaitu disebut dengan molekul ya. Disebut dengan apa? Iya, molekul. Molekul ini kita ketahui adalah bahagian-bahagian dari struktur yang ada pada tubuh makhluk hidup, yaitu seperti oksigen, itu molekul ya, ataupun kita lihat yang lain kedua adalah sel. Sel adalah
bagian terkecil dari makhluk hidup ataupun unit fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sel ini ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Robert Hooke, ya, di mana sel ini juga akan kita bahas nanti dengan materi khusus untuk sel. Kemudian sel ini tentunya akan terus berkembang dan tumbuh sehingga membentuk yang namanya jaringan, ya. Iya, jaringan. Jaringan ini adalah kumpulan dari beberapa sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Iya, itu dia jaringan. Jaringan di sini ada jaringan hewan, jaringan tumbuhan. Kemudian setelah terbentuk jaringan akan membentuk yang namanya organ. Organ ini pada makhluk hidup sangat penting bagi kita. Ya, ada kalau kita lihat tubuh kita manusia, ada tangan, kaki, kepala, itu ada organ. Kalau pada tumbuhan, bunga, daun, ranting, akar merupakan organ. Kemudian organ ini akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem organ. Sistem organ akan membentuk organisme. Nah, kalau sistem organ ini kita lihat bahwasanya ada sistem pernapasan, reproduksi, sistem ekskresi, dan sebagainya. Kita akan lihat di materi kita berikutnya. Kemudian organisme ini adalah individu. Contoh sini ada gajah. Gajah berkelompok membentuk yang namanya populasi. Ya, kumpulan dari beberapa gajah disebut dengan populasi. Kemudian gajah bukan hanya tinggal sendiri di hutan tersebut, namun ada yang hewan lainnya sehingga disebutkan komunitas. Kemudian komunitas ini akan membentuk ekosistem dan ekosistem akan membentuk bioma, bioma akan membentuk biosfer. Itulah dia struktur organisasi kehidupan. Sehingga kita lihat di situ ada gambaran hewan-hewan dan tumbuhan. Itu merupakan bahagian dari struktur organisasi kehidupan tadi. Ya, kemudian kita lanjut. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yaitu problematika dari biologi sendiri. Sebagaimana dalam sebuah organisasi biologi yang disebut dengan BSCS, ya, ini organisasi kehidupannya, sehingga inilah yang membentuk ataupun dibagi menjadi 3 bagian tadi, yaitu objek biologi, tingkat organisasi kehidupan, kemudian dilanjut dengan permasalahan ataupun problematika dari biologi itu sendiri. Kemudian anak-anak muallim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita bahwasanya objek biologi, tingkatan organisasi dan tema persoalan ini merupakan bahagian dari yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Sehingga kita lihat bahwasanya ragam persoalan biologi yang dihadapi. Yang pertama itu adalah sains sebagai inquiry. Artinya apa? Sains ini merupakan tempat, ya, ataupun wadah dalam membuat eksperimen. Ya, sambil dihapus sebentar ya. Ya, muallim ulang. Ragam persoalan biologi yang pertama adalah sains sebagai inquiry. Artinya sains itu merupakan tempat bereksperimen, tempat melakukan penelitian, ya, bahwasanya dari sinilah diketahui banyak penemuan-penemuan. Sama seperti halnya kita hari ini belajar agama, kalaupun belajar agama ini mutlak untuk kajian kita ke depannya, namun jangan terlupakan kita akan kajian umum karena ada hubungannya juga dengan sistem taharoh, mengetahui paham sistem akan tubuh kita. Kemudian yang kedua, sejarah dan konsep biologi harus kita pahami, evolusi, keanekaragaman makhluk hidup, genetika, makhluk hidup lingkungannya, tingkah laku, struktur dan fungsi, regulasi dan pengaturannya. Sama seperti contoh tingkah laku, sebagaimana kita lihat ketika melihat gerombolan semut. Ini kalau kita perhatikan kira-kira tingkah lakunya kenapa seperti itu. Setiap bertemu mereka seolah-olah bersalaman ataupun bertemu jidat, ya. Memang semut ada jidatnya? Tidak, ya. Jadi ketika bertemu mereka itu ternyata ada informasi yang mereka sampaikan. Di situ merupakan tingkah laku mereka. Kemudian kita lihat
struktur dan fungsi. Maka makhluk hidup itu memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Ya, tidak berdiri sendiri tapi memiliki struktur dan fungsinya masing-masing sehingga membentuk suatu kesatuan yang disebut dengan totalnya tadi adalah organisme. Ya, kemudian anak-anak muallim dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat berikutnya. Maka sekali lagi kita katakan tadi ada 3 kajian, objek biologi, tingkat organisasi, dan tema persoalan, dan merupakan di sini membutuhkan yang namanya cabang-cabang biologi. Cabang-cabang biologi ini lebih dari ratusan. Nanti insya Allah kita akan kasih penugasan, kalaupun di rumah tetap kita berikan penugasan sebagai langkah ataupun mengetahui paham dari anak muallim sekalian. Contoh misalkan 1, sitologi. Sitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Kemudian virologi, ilmu mempelajari tentang virus. Hari ini sedang marak-maraknya ataupun viralnya adalah virus corona. Ya, jadi itu merupakan bagian dari materi kita biologi, ternyata virus corona tersebut. Maka dalam hal ini selain sitologi dan virologi masih banyak lagi cabang-cabang biologi yang lainnya. Yang tentunya di buku LKS kalau sudah dibagikan di situ juga sudah dijelaskan cabang-cabang biologi yang ada. Ya, sebentar kita geser. Ya, kita lanjut. Bahwasanya dalam menentukan cabang-cabang ilmu biologi tersebut, dalam inquiry tadi, kita memiliki yang namanya metode ilmiah. Di mana metode ilmiah ini tidak terlepas dari yang namanya sikap ilmiah. Sebagai seorang eksperimen, harus memiliki sikap jujur dan transparan terhadap ilmunya. Kemudian di sini membutuhkan namanya kerja ilmiah, artinya kerja ataupun hasil dari eksperimen dilakukan itu bukan hasil yang dibuat-buat, melainkan hasil observasi dan treatment serta eksperimen yang benar, sehingga tercakuplah yang namanya dengan ruang lingkup biologi itu sendiri. Maka insya Allah kita akan pelajari lebih dalam tentang biologi, apa itu hewan, apa itu tumbuhan, apa itu organisme yang lainnya dalam pertemuan berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.